Pernah dulu kan waktu balik di kampung bapak tuh marah. Kalau misalnya kau masuk Islam, saya ndak terima. Kata dia pernah saya waktu itu kan diusir dari rumah. Ndak berani saya mau balik. Kan mau dibunuh dengan bapak saya kan. Waktu itu saya sampai nangis-nangis ya namanya orang tua ibu saya nih kan. Kasihan nak kata mama saya tuh. Kau kan udah masuk Islam yang benar kata dia gitu dengan saya. Tapi dalam hati saya suami saya ndak pernah ngajarkan saya. Sedangkan mama saya ndak mendukung kan walaupun bapak saya masih ndak nyuruh saya gitu. Tapi niat saya waktu itu semoga ya Allah ada orang baik nanti yang bisa ngajarkan saya. Masya Allah, tabarakallah. Ngajarkan saya sholat, ngajarkan saya ngaji, saya bilang gitu. Terharu Alhamdulillah. saya rasanya. Iya, sampai waktu itu saya kan pernah juga ya. Tapi saya mau nangis. Bapak saya waktu itu kan pernah dia marahkan saya diusir kau katanya udah masuk Islam. Apa kok datang di sini? Kata dia gitu. Tapi saya tuh kan mau ketemu dengan mama saya waktu itu kan. Saya kan rindu ya namanya orang tua perempuan kan. Kepengen saya mau ketemu. Tapi kalau mau ketemu macam mana? Sebelah gitu bapak saya. Sedangkan bapak saya tuh orangnya garang. Saya enggak berani waktu itu. Berarti waktu Kak Ati masuk Islam, Bapak memang tidak setuju? Enggak setuju sama sekali. Waktu itu pernah saya datang di kampung diusir dia saya. Jadi balik lagi lah saya. Waktu itu pas enggak ada ongkos nginap sama orang lah waktu itu. Jadi orang kan kasihan nengok saya, takut saya bapak saya dibunuh bapak saya. Karena waktu itu saya sendiri yang masuk Islam, sedangkan yang lain tuh masih Kristen gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Cece Yana di Ismuhu Yahya Official. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang juga seorang mu'alaf yang hijrah. Beliau bernama Inawati yang biasa kami panggil Kak Ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kak Ti? Alhamdulillah baik. Kita panggil Kak Ti aja lah biar lebih akrab gitu ya. Iya iya. Kak Ti, kalau saya boleh tanya, Kak Ti itu masuk Islamnya tahun berapa? Masuk Islam tahun 1997. 97. Iya. Asalnya dari mana Kak Ti? Darit. Dari Darit. Iya. Kampung? Kampung pedalaman lagi. Jauh masuk Jauh, dalam. 10 kilo dari kampung. Oh gitu. Mm-mm. Jadi itu waktu menikah tuh karena kemauan sendiri atau nikah? Waktu itu Masuk Islamnya. sebelum masuk Islam, kalau saya dulu kan suka dengar ajan. Ajan kalau zaman dulu ini kan radio yang kecil sekali itu maklumlah kita kan tinggalnya di pedalaman. Sebelum menikah tuh? Sebelum menikah masih gadis dulunya. Kalau udah ajan waktu udah maghrib tuh kan saya suka dengarkan ajan. Jadi waktu itu bapak tuh marah. Kata bapak tuh kenapa kau bawa radio terus di kamar kata dia. Tapi saya nih sembunyi karena waktu itu kan bapak tuh marah kalau kan rata-rata di kampung tuh orang Kristen, nggak ada orang Islam. Kau nih Kristen katanya. Masa kau suka dengar orang ajan, ndak boleh kata dia gitu kan waktu itu. Jadi dimarah saya tuh kalau udah tiap maghrib tuh pasti saya sembunyikan dia tuh apa namanya radionya. Dicari mana radio saya nih kata dia gitu. Padahal saya tapokkan di kamar. Marah dia kan dengan saya kalau sekali lagi kau dengarkan orang ajan kau bukan Islam kata dia. Awas kau katanya kalau bapak saya kan orangnya keras gitu. Jadi kita kan ndak berani dengan dia kalau dia udah marah tuh. Sekali waktu itu kedengaran dengan dia pas saya bunyikan ini kan radio waktu ajan, diambil lah kayu tuh waktu itu kan dipukul saya dengan rotan, saya nangis, kok saya nih kepengen mau dengar orang ajan, bapak nih marah, saya bilang gitu. Saya tapokkan terus kan, dicari lagi dia mau mutar lagu-lagu, maklumlah lagu zaman dulu kan dangdut. Dia suka dengar dangdut tuh. Saya tapokkan, saya intip lagi bapak saya, oh bapak saya nih ndak ada, saya bilang gitu, saya ambil kan radionya, saya dengarkan ajan. Saya suka dengarnya tuh kan kok ini orang Islam. Saya bilang gitu kan, saya senang dengarnya kalau udah ajan gitu. Jadi kata bapak saya, kalau besok lagi kau dengarkan ajan, awas kau kata dia. Jadi waktu itu saya ndak pernah dengarkan ajan lagi kan. Kadang saya tuh
mana nggak suara ajan ya, saya bilang gitu. Maklumlah kan di kampung nih kan, nggak ada dengar sama sekali. Saya diam ya. Jadi waktu itu ada penginjil bilang dengan saya, besok katanya hari Minggu kau harus ke gereja. Tapi saya nggak mau. Daripada dalam hati saya nih, daripada saya ke gereja, saya bagus bantu orang tua. Waktu di kampung nih kan kita noreh, pagi-pagi kan. Jadi dipanggil saya di sekolahan, Inawati, kamu nih katanya kalau tiap sekolah minggu nggak pernah datang di gereja. Kenapa katanya? Jadi saya kan waktu itu nggak mau jawab. Bu, saya bilang saya minta maaf Bu, saya kan mau bantu orang tua, noreh, sedangkan orang tua kan maklumlah di kampung nih kan serba kekurangan. Jadi ditanyalah saya nih, diambilkan ini apa waktu itu rotan. Dipukul saya dengan guru agama tuh, dia kan orang NTT, penginjil namanya waktu di kampung tuh. Kalau besok Agi kau kata dia, tak ke gereja, ndak saya naikkan kelas katanya, bilang dengan saya. Tapi saya diam aja kan. Kalau misalnya dia naikkan saya, mungkin rezeki saya, sebilang gitu. Kalau ndak dia naikkan, berarti bukan rezeki saya, sebilang dengan dia. Sekali waktu itu kan, dipanggil saya di sekolahan, saya diketawakan lah dengan teman-teman, kau ndak ke gereja yang lain semua ada, kata dia gitu dengan saya. Saya diam, kan malu, diketawakan sama kelas itu kan, satu kelas. Saya diam, ya Allah, saya bilang gitu, kok tiap hari saya disuruh ke gereja, kenapa saya nih ndak mau, sukanya nih saya dengar orang ajan. Jadi dia bilang gitu, ndak naik waktu itu saya. Kau katanya Nggak naik kelas nih. ndak naik kelas. Kau nih katanya ndak pernah ke gereja. Kenapa? Kata dia gitu. Saya ndak mau jawab lah omongan, namanya guru kita kan segan sebagai murid nih kan. Nanti kau ndak naik kelas, ndak apa-apa Bu, walaupun saya ndak naik kelas, saya bilang gitu. Yang penting saya fokus mau bantu orang tua, saya bilang gitu dengan dia. Tidak naik lah saya nih kan kelas ulang, diketawakan dengan teman-teman. Ndak apalah, saya bilang gitu, walaupun saya ndak naik kelas, kata saya kan. Sekali lagi balik ke rumah, kan dah mau ajan kan. Mana radio nih, saya bilang gitu. Dalam hati saya, tapi kan saya ndak berani ngomong dengan bapak saya, takutnya marah. Ndak ada kan. Pasti bapak ditapukkan. Waktu itu dia pergi ke warung, saya ambil, pas mau ajan nih, saya diam-diam, saya putarkan ajan. Ya Allah, kata saya, mungkin saya nih mau masuk Islam ke apa, saya bilang gitu kan. Kalau dengar ajan nih kayaknya senang, nangis lah saya waktu itu kan. Tapi kan dengar ajan tuh kayaknya di hati saya tuh gitu, Ada kayaknya rasa tenang gitu. tenang, damai gitu, ndak ada tapi disuruh ke gereja, apa saya tidak mau dalam hati saya kan. Jadi pergi waktu itu ke gereja saya nih, saya bukan ke gereja ceritanya, balik balik, dicari sama penginjil kan, Inawati, kau nih katanya disuruh ke gereja, ngapa kau balik, katanya ini belum waktunya, ini masih ada kebaktian, dia bilang gitu dengan saya. Bu, saya nih mau bantu orang tua, saya bilang gitu. Kau nih katanya bandel benar, kata dia gitu kan. Minta maaf Bu ya, saya bilang gitu. Saya baliklah walaupun dimarahkannya kan, tidak mau banyak omongan saya tuh. Jadi akhirnya mulai kapan Kak Ti itu mengenal Islam? Dari sekitar umur 8 tahunan. Enggak, maksudnya Maksudnya? Waktu itu kan Kak Ti kan enggak dikasih nih oleh bapak nih untuk dengar azan gitu ya. Nah setelah itu Kak Ti memperdalam mengenal Islam gitu, atau lalu Kak Ti ini dapat jodoh gitu. Dapat jodoh. Waktu itu nikah dengan suami saya, pertama saya nanyanya agama apa, saya bilang gitu dengan suami saya kan, agama Islam. Langsung rasanya hati saya tuh senang, bahagia, gembira gitu. Oh, yang ini yang saya nih, saya bilang gitu kan, saya mau masuk Islam nih, saya bilang gitu kan, pas suami saya nih orang Islam kata saya, tapi kalau orang satu kayak Kristen gitu, saya enggak mau waktu itu. Itu di kampung atau Kak Ti udah ke Pontianak? Di Pontianak. Kalau di kampung kan rata-rata orang Kristen. Jadi kenalnya di Pontianak. Di Pontianak. Berarti waktu itu Kak Ti umur berapa ke Pontianak? Sekitar umur 14-an. 14 tahun. Nah sampai di situ ketemu sama jodoh tadi ini, nikah. Enggak, nikahnya sekitar umur 18. 18 tahun nikah, dapat orang Islam. Kenal dengan Islam di situ. Nah setelah menikah Kak Ti udah mulai belajar belum? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Itu belumnya tuh kenapa? Waktu itu saya kan bilang dengan suami saya, kau ajarkanlah saya nih nak baca Al-Fatihah ataupun sholat ataupun berwudu. Saya bilang gitu dengan dia kan. Jadi kan kalau suami ini kan mungkin dia belum paham nggak kali kan. Dia bilang gini, kau belajar sendiri. Jadi macam mana saya mau belajar, apa yang mau saya sebut, saya bilang gitu dengan dia.
Jadi mulai kapan hati Kak Ati itu tergerak untuk belajar? Tergerak pas waktu nikah. Mm-mm. Baru nikah tuh, karena waktu itu saya tuh ada dalam hati saya siapa yang bisa ngajarkan saya nih ya, saya dalam hati saya gitu. Pas ketemu dengan Cece waktu itu. Oh, ketemu dengan saya waktu itu gitu. Iya. Mhm. Yang waktu itu kan Cece bilang, Kak Ati mau belajar ngaji ndak? Saya kan bilang gini, saya bilang saya belum pandai, saya bilang gitu kan. Ndak apa-apa, kata Cece ndak apalah, saya bilang gitu kan. Jadi waktu itu kan pertama dengan Cece belajar Al-Fatihah. Alhamdulillah udah bisa kan, sampai malam-malam kan saya tuh baca gitu. Suami saya bilang, baca apa kau nih, kata dia gitu. Al-Fatihah, saya bilang gitu, takut saya nih salah kan. Dia kan nggak pernah ngajarkan dari pertama masuk Islam. Oh, waktu itu kan kalau pas belajar gitu ya, kadang-kadang kan saya suruh kasih PR untuk hafalkan Al-Fatihah gitu ya. Iya. Nah, terus tuh pada saat mau tidur, Kak Ati itu ngapal Ngapal, gitu. ngapal. Jadi dikira suami ini ngigau. Nigau katanya, kenapa kau, katanya mulut kau bergerak-gerak, kata dia gitu. Bilang dengan saya bilang saya baca Al-Fatihah, saya bilang gitu. Saya kan besok kalau misalnya udah pandai saya nyetor, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah sekarang Alhamdulillah udah bisa. udah bisa ya. Iya. Udah bisa ngaji. Alhamdulillah. Gimana rasa Kak Ati ini waktu menikah nih kan belum mendalam lah gitu ya, belum tahu lah tentang Islam gitu ya. Iya. Sampai sekarang Kak Ati udah tahu, itu rasa perasaan Kak Ati itu gimana? Kalau udah mengenal Islam, hati saya tuh rasanya bahagia, gembira. Pernah dulu saya bilang dengan suami saya, nanti kalau masalah ninggal nih, kalau saya ninggal nanti saya nih mau dikubur di mana, KTP saya Islam. Padahal saya nih ndak tahu ajaran Islam, saya bilang gitu dengan dia. Saya nih harus bisa, saya bilang gitu dengan dia. Pernah dulu kan waktu balik di kampung, bapak tuh marah. Kalau misalnya kau masuk Islam, saya ndak terima. Kata dia, pernah saya waktu itu kan diusir dari rumah. Ndak berani saya mau balik. Kan mau dibunuh dengan bapak saya kan. Waktu itu saya sampai nangis-nangis, ya namanya orang tua, ibu saya nih kan. Kasihan nak, kata mama saya tuh, kau kan udah masuk Islam yang benar, kata dia gitu dengan saya. Tapi dalam hati saya, suami saya ndak pernah ngajarkan saya. Sedangkan mama saya ndak mendukung kan, walaupun bapak saya masih ndak nyuruh saya gitu. Tapi niat saya waktu itu, semoga ya Allah ada orang baik nanti yang bisa ngajarkan saya. Masya Allah, tabarakallah. Ngajarkan saya sholat, ngajarkan saya ngaji, saya bilang gitu. Terharu Alhamdulillah. saya rasanya. Iya, sampai waktu itu saya kan pernah juga ya, tapi saya mau nangis. Bapak saya waktu itu kan pernah dia marahkan saya, diusir, kau katanya udah masuk Islam, apa kok datang di sini, kata dia gitu. Tapi saya tuh kan mau ketemu dengan mama saya. Waktu itu kan saya kan rindu, ya namanya orang tua perempuan kan, kepengen saya mau ketemu, tapi gak mau ketemu macam mana, saya bilang gitu. Sedangkan bapak saya tuh orangnya garang, saya ndak berani waktu itu. Berarti waktu Kak Ati masuk Islam, Bapak memang tidak setuju? Tak setuju sama sekali. Waktu itu pernah saya datang di kampung, diusir dia saya. Jadi balik lagi lah saya. Waktu itu pas ndak ada ongkos nginap sama orang lah waktu itu. Jadi orang kan kasihan nengok saya, takut saya bapak saya dibunuh, bapak saya. Karena waktu itu saya sendiri yang masuk Islam, sedangkan yang lain tuh masih Kristen gitu. Jadi Bapak benar-benar tidak setuju? Nggak setuju sama sekali. Tapi kalau Mama mendukung? Mendukung mama saya karena dia kasihan gitu nengok saya. Itulah nak, katanya itu mungkinlah jodoh kau, kata mama saya gitu ngomong. Di sisi itulah rasa batin Kak Ati ini merasa udah pindah dari agama gitu ya. Iya. Karena Bapak juga tidak setuju. Jadi di sisi itulah barangkali Kak Ati ini punya tekad kuat untuk pengen belajar tentang Iya, Islam gitu ya. saya harus bisa, saya bilang gitu. Walaupun bapak saya marah dengan saya. Berarti memang sebelum dari nikah sampai akhirnya Kak Ati ketemu dengan saya, barulah mulai mau belajar? Iya, baru dengan Cece. Saya kan dulu berdoa, kata anak saya waktu itu kan, dia kan sekolah di Al-Fatwa. Mereka kan agama semua, dia nanya saya, mak, macam mana baca ini mak? Jadi saya bilang gitu, mama enggak tahu. Mama kan Kristen, bapak enggak pernah ngajarkan, saya bilang gitu kan. Jadi nangis waktu itu anak saya tuh minta ajarkan sama siapa, kan enggak ada orang gitu yang ngajarkan. Jadi kalau dikasih PR anak saya tuh biasa nangis juga waktu itu, yang nomor 2. Dan alhamdulillah sekarang walaupun dengan berbagai macam cobaannya Kak Tia, Iya. berbagai macam
ujian yang Allah berikan, Kak Ati tetap istiqomah, tetap menjalani ya Ndak. Iya, iya. Sekarang dikaruniai anak berapa? 3. Heeh. Udah besar-besar semua. Udah besar, yang 1 udah kerja, yang nomor 2 kuliah. Berarti sekarang karena udah belajar, Kak Ti udah tahu nih bacaan sholat, udah tahu ngaji gitu ya. Udah tahu sholat lah nih ya gitu. Jadi sekarang nih malah Kak Ti yang ngajarkan anak nih. Iya, Bisa. ngajarkan anak yang bungsu. Ngajarkan dia ngaji dari Iqro. Rasa bermanfaat enggak kalau belajar tuh? Bermanfaat. Bermanfaat sama sekali. Saya ndak mau anak saya tuh ndak tahu macam saya dulu gitu, walaupun suami saya ndak pernah ngajarkan saya. Nah itulah ya salah satu kewajiban seorang istri. Istri itu wajib belajar, belajar walaupun suaminya tuh belum mendukung atau belum mengarahkan lah gitu ya. Nah karena istri itu adalah madrasah bagi anak. Jadi sebelum anak dikeluarkan dari rumah, sebelum anak belajar di luar, kalau bisa tuh belajar dengan orang tuanya, dengan mamanya, karena anak tuh kan dekatnya dengan mama. Iya. Nah jadi tuh suami ini mendukung nggak waktu belajar? Kalau suami mendukung dia. Terkadang kan kalau saya ndak tahu gitu, minta ajarkan dengan dia bilang matanya lah ndak nampak, kata dia alasan mungkin ya. Jadi saya bilang gini dengan dia, seharusnya kau kan imam dalam rumah tangga, saya bilang gitu, harus bisa ngajarkan anak dengan istri. Masya saya bilang Allah. Dengan dia kan. Jadi ada saya dengar nih, saya pernah lihat atau dengar juga nih suaminya ini udah alhamdulillah udah mau berubah ya. Udah berubah dah. Kadang saya ngajak dia sholat, yuk kita sholat sama-sama, saya bilang gitu. Biar rezeki lancar, saya bilang gitu. Kalau yang dulu nih kan memang dia enggak pernah sholat gitu. Tapi sekarang dah alhamdulillah saya yang ngajaknya tuh. Masya Allah. Saya ngajak. Jadi sekarang udah mau sholat. Udah mau sholat alhamdulillah. Kadang udah mau pergi ke masjid. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi di sisi itu Allah berikan Kak Ti ilmu ya. Iya. Berikan keberkahan untuk bisa ngajak suami tadi ini ya. Jadi yang sebelumnya kalau mau minta diajar belajar, minta diajar gini, suami itu bilang suruh belajar sendiri gitu ya. Pakai buku dulunya, gitu kan. Pakai yang ini tulisannya apa, saya bilang gitu kan. Mana saya pandai, saya bilang gitu dengan dia. Lalu sekarang malah kalau saya kasih PR, malah dia yang ikut bantu untuk ngapalkannya gitu. Ngapalkannya, dia mendukung, semangat lah dia sekarang. Alhamdulillah kata dia gitu. Kau udah bisa, katanya bilang dengan saya. Jadi termotivasi ya Kak Tia. Iya. Jadi dengan awalnya dia enggak mau, jadi akhirnya sekarang alhamdulillah termotivasi dia mau belajar. Iya. Jadi kira-kira tuh Kak Tia sampai sekarang orang tua masih udah mau nerima belum? Kalau pas waktu itu kan balik tuh bapak tuh udah mulai nerima dah. Alhamdulillah ya. Iya. Sehat dah orang tua tuh? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, Insya Allah. Jadi selain Kak Ati, ada enggak adik-beradik saudara lain yang juga mualaf? Ada adik yang paling bungsu. Juga mualaf. Jadi waktu adik juga ikut mualaf, Bapak setuju enggak? Enggak setuju. Waktu itu di pernikahannya orang tua enggak datang. Jadi saya yang waktu itu mewakilinya. Jadi kan kalau yang perempuan enggak boleh katanya. Jadi enggak ada orang tua yang datang? Enggak ada sama sekali. Dan alhamdulillah itu adik sekarang berada di mana? Sekarang ada di Pontianak juga tempat suaminya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti Allah kasih hidayah itu dua beradik. Iya, dua beradik. Biasa sama-sama kalau misalnya disuruh anak tuh sama-sama ke masjid dengan dia. Alhamdulillah gitu ya. Sama-sama ngaji. Berapa saudara Kati? 6. Iya. Berarti hanya dua yang masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah mama mendukung ya. Itu di kampung Kak Ati dulu tuh ada listrik enggak? Waktu itu enggak ada, pakai pelita. Pelita waktu itu. Enggak ada sama sekali. Jadi itu radionya? Radionya pakai baterai. Baterai. Ingat saya dulu baterainya kalau enggak salah 5 kah? 3. Kurang-kurang ingat tuh. Ada baterai. Jadi kalau habis? Kalau habis enggak ada lah. Enggak ada gitu? dengar apa-apa. Kita kalau udah habis maghrib tuh kan langsung tidur. Gelap, enggak ada lampu sama sekali. Jadi umur 14 tahun Kak Ti hijrah ke Pontianak. Akhirnya ketemu jodoh di Pontianak. Di Pontianak. Dari kampung yang dulunya gelap,
nggak ada listrik gitu ya. Iya. Sampai Kak Ati hijrah ke Pontianak, itu apa yang Kak Ati lihat di Pontianak, apa yang Kak Ati rasakan gitu? Kalau perbedaannya, kalau di kampung kan gelap gulita, kalau di kota nih terang gitu kan, ada lampunya, bisa nonton TV. Kalau dulu kan kita nggak pernah nonton TV, adanya dulu TV apa namanya pakai itu apa aki kalau nggak salah Aki, dulu ya, yang dulunya anu tuh Malaysia aja. Kebanyakan bahasa Malaysia. Jakarta ndak ada. Tapi kita waktu itu bayar nonton tuh 50 perak kalau ndak salah dulu. Tinggi dia. Tapi waktu itu rasanya memang udah ada ya, udah ada rasa Islam di dalam hati Kak Ati gitu Iya, ya. iya. Padahal kan kalau dipikir tuh ya di kampung, terus daerah pedalaman, aksesnya susah. Hanya tahunya dari radio, Radio, dan ya. itu mayoritasnya juga non muslim gitu ya. Tapi kok bisa ya hati Kak Ati tuh senang, bahagia gitu kalau dengar azan tuh ya. Itulah. Kalau misalnya dah dengar radio tuh kayaknya hati saya tuh bahagia sekali gitu udah dengar azan tuh. Tapi disuruh ke gereja saya tuh malas, nggak mau entah apa gitu, Pak. Insya Allah. Nah, jadi gimana nih motivasi Kak Ati ini setelah belajar dengan saya gitu ya. Rasa motivasinya, rasa kemauannya untuk belajar tuh gimana? Saya nih ada niat memang dah dari rumah. Saya nih harus belajar ngaji. Masya Allah. Harus ada dikasih cece hafalan, saya harus bisa. Masa saya ndak bisa, saya bilang gitu. Jangan sampai saya ketinggalan. Kalau dulu saya kan ndak tahu, sekarang harus tahu. Saya bilang gitu. Masya Allah, tabarakallah, saudara sekalian, sahabat sekalian, Kak Ati ini memang salah satu jemaah saya yang memang alhamdulillah punya semangat dan tekad yang kuat. Saking semangatnya dia dalam waktu belum beberapa lama belajar, alhamdulillah udah bisa dan sekarang hampir ke Quran. Dan memang beliau semangatnya tuh kuat. Jadi kalau dikasih hafalan atau dikasih pembelajaran tentang sholat gitu, alhamdulillah itu mudah. Memang Allah mudahkan segalanya buat beliau. Ini Kak Tia. Iya. Anak-anak mendukung semua. Alhamdulillah mendukung semua. Terima kasih Kak Ti atas waktu yang dipersiapkan pada hari ini. Sama-sama. Saya Cece Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.